Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo, perkenalkan nama saya Diva Ananda Syanufa. Kita bertemu di podcast HMTS Untidar dengan wajah baru, Oasis, obrolan asik seputar sipil. Nah, kita hadir kembali nih di season yang baru dan episode baru tentang akademik dan organisasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang fokus kuliah dan organisasi. Sebuah problematika umum ya di kalangan mahasiswa. Nah, di sini sudah hadir bersama kita Mas Akmal Khairuzaman angkatan 2019 yang pernah menjabat sebagai staf divisi Akpro Kabinet Cakrawala dan pernah menjabat sebagai kepala divisi Akpro Kabinet Lentera. Halo Mas, apa kabar? Halo. Oh iya Mas, akhir-akhir ini kesibukannya lagi ngapain sih? Dan yang pastinya masih kuliah dan aku juga sekarang masih mengikuti program pendidikan Musmedika yaitu dan saya juga lagi ikut lomba dan alhamdulillah dari dua lomba yang saya ikuti keduanya masuk final dan sekarang masih proses seleksi. Dan untuk kesibukan organisasi, sekarang saya masuk di Departemen Akademik BMKM. Nah, kalau yang saya tahu nih ya Mas, organisasi yang diikuti Mas Akmal kan lebih prefer ke akademik ya. Alasannya kenapa ya Mas? Ya, dari ketiga organisasi yang akademik semuanya akan untuk awal mula aku masuk ke FTX Akpro itu aku ketika aku masuk akan profesi baik dengan tamat aku bisa dapat dua hal. Yang pertama pengalaman organisasi, dan kedua itu akademik teknik sipil karena di Akpro itu tidak alat itu yang membuat ketertarikan aku buat masuk dan akhirnya ya tagihan waktu. Oke, jadi kesimpulannya ketagihan organisasi di bidang akademik ya. Terus kan kan aktivitas di organisasi itu banyak ya dan menyita waktu yang lumayan ya Mas. Terus untuk cara membagi waktu buat kuliah sama organisasi itu gimana ya Mas? Problematika umum ya. Untuk saya sendiri itu yang pertama aku menerapkan skala prioritas karena skala prioritas ini menggunakan konsep penting dekat, penting tidak mendesak, tidak mendesak penting, dan tidak penting tidak mendesak. Contoh prinsipnya ketika saya ada proker dan juga tugas ya dua-duanya kan sama penting, tapi tugas ya aku itu deadline-nya masih depan, tapi tugas organisasi dan tugasnya besok. Jadi karena tugas kerja itu masih ada spend waktu kan, jadi yang harus diprioritaskan adalah tugas organisasi atau tugas organisasi. Dan yang kedua saya menggunakan atau apa sih yang akan saya lakukan, karena kalau di organisasi kan pastinya sudah ada rencana kayak proker, agenda dan lain-lain itu sudah ada rencana waktunya. Kemudian kalau di kuliah kan kita juga tinggal login aja antara. Jadi pintar-pintar membagi waktu aja ya Mas. Terus kan dari yang sudah Mas Akmal jelaskan tadi itu antara organisasi dan belajar atau dalam hal akademik itu kan yang bisa diatur, namun stigma yang beredar di mahasiswa pada umumnya kan
kedua hal tersebut tuh sulit dilakukan bebarengan. Nah, dua hal tersebut kan sama-sama membutuhkan ekstra manajemen diri ya. Kalau menurut Mas Akmal sendiri, manajemen diri yang ekstra untuk mengatur dua hal tersebut itu seperti apa? Secara dari umum seperti yang kita sampaikan, bisa lewat skala prioritas juga mencatat kegiatan apa yang bisa dilakukan. Tapi di sisi lain, menurut saya keduanya itu sama-sama penting, karena ibarat kata organisasi itu adalah input untuk kita mencari ilmu, karena di organisasi kita bisa dapat pengalaman, jaringan, relasi, keterampilan berkomunikasi dan lain-lain, dan outputnya itu adalah prestasi. Jadi dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di organisasi itu bisa menunjang untuk prestasi entah kegiatan ataupun di kompetisi atau hal-hal. Jadi menurut Mas Akmal itu organisasi itu sebagai input dan prestasi itu outputnya ya Mas? Oke, selanjutnya itu kan dari yang statement Mas Akmal tadi tuh prestasi sebagai output ya. Nah, untuk prestasi itu Mas Akmal sudah mendapat prestasi apa aja sih yang didapat selama perkuliahan? Prestasi apa aja yang dapat, mungkin aku cerita. Jadi awalnya dulu itu aku sekarang aku kuliah di yang notabene bukan kampus besar atau kampus top. Dan saya berpikiran apa sih yang membuat pembeda aku dan juga orang-orang dari kampus-kampus besar yang lain. Saya bertekad dari itu untuk berbagai kegiatan dan berbagai kompetisi untuk yang keterampilan komunikasi. Maka dari itu timbullah tekad untuk mengikuti berbagai kompetisi yang ada di kompetisi. Nah, untuk salah satu yang sudah saya capai, yang pertama itu tahun 2022 ini, yang pertama ada juara 3 kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas. Terus yang kedua kemarin lomba juara 3 Politeknik Jakarta dapat posisi. Terus dari lomba-lomba yang pernah Mas Akmal ikuti nih, bisa nggak sih sedikit aja cerita tentang pengalaman yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan, kalau sebenarnya dua-duanya berkesan sih, karena untuk yang lomba juara itu sebenarnya aku udah target dari tahun kemarin, karena salah satu reward atau salah satu dan oleh panitia itu ada fight trip Bali ya, mantap. Aku daftar dan alhamdulillahnya itu masuk final. Nah itu aku udah seneng banget tuh. Wah, bakal kembali nih, kapan lagi kembali. Nah, tapi karena beberapa kendala dan itu juga kan lombanya dilaksanakan dengan minggu lebaran. Jadi ada beberapa tim yang nggak setuju kalau dilaksanakan secara offline. Pada akhirnya harus menerima keputusan bersama kalau lombanya itu dilaksanakan secara online. Jadinya ya, mungkin ada pengalaman lain? Oh iya, terus yang kemarin kayak salah satu bagian kebanggaan saya, karena saya bisa lomba ke sana backup oleh kamu semua transportasi dengan yang lain itu oleh kamu. Dan karena PNJ ada di dalam universitas ya, jadi itu juga salah satu pengalaman saya masuk ke universitas yang saat ini itu adalah salah satu top yang banyak dari kita yang pengen sebagai keren banget ya teman-teman. Mungkin setelah mendengar cerita dari Mas Akmal, teman-teman jadi pengen
menggebu-gebu ikut lomba seperti Mas Akmal ya. Nah, selanjutnya kan dari pentingnya dari input organisasi dan output prestasi nih, gimana sih tanggapan Mas Akmal terhadap mahasiswa yang takut berorganisasi karena takut tertinggal di akademik? Ya, banyak sekali dari kita yang berpandangan mungkin saya juga mempunyai pikiran seperti itu kalau aku saya ini, tapi ternyata ketika saya sudah masuk organisasi malah saya mendapatkan hal yang lebih dari sekedar manajemen waktu. Organisasi saya belajar bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya membangun waktu, bagaimana caranya membangun waktu antara dan lain-lain. Apalagi di awal kan cepat secara tidak langsung aku bisa dapat kerja teknik. Kalau masih ada yang masih kita kalau takut berorganisasi karena takut dan beneran, nah menurut itu malah salah satu bahan buat teman-teman mencari ilmu untuk gimana caranya memanage waktu kalian, karena keterampilan waktu juga sangat kita ketika kita sudah keluar dari masa pendidikan. Jadi dari benefit-benefit yang bisa kita dapatkan melalui organisasi untuk pengembangan diri, jadi teman-teman jangan takut untuk mulai ikut berorganisasi, karena organisasi juga dapat membantu kita dalam bidang akademik seperti itu. Terus selanjutnya tuh menurut Mas Akmal tuh seberapa penting mengikuti organisasi sih bagi mahasiswa? Menurutku penting deh, ya penting. Karena ladang saya sebagai mahasiswa itu sebelum saya masuk ke dunia pendidikan, kalau kuliah kita bisa dapat hard skill dan di organisasi kita bisa mendapatkan salah satunya adalah yang pertama keterampilan komunikasi, karena keterampilan komunikasi itu hal yang pernah saya baca itu adalah menandakan keberhasilan suatu pekerjaan itu dari keterampilan berkomunikasi maksudnya. Kemudian yang kedua, kita bisa belajar untuk waktu. Kenapa waktu? Karena waktu itu saja terbatas. Sama juga kalau kita punya waktu, yang tidak terbatas, ya ngapain dan? Iya benar juga sih. Sama. Terus juga bisa belajar untuk problem atau di organisasi kan pasti banyak sekali problem yang muncul, entah itu dari masyarakat personal atau masalah organisasi. Kita bisa belajar bagaimana caranya mendapatkan solusi terbaik dari masalah itu, dan tentunya problem keterampilan masalah itu juga sangat dibutuhkan ketika nanti kita bekerja di bidang teknis. Oke, dari yang udah disampaikan Mas Akmal dari awal sampai saat ini, kasih satu statement dong biar teman-teman semua yakin bisa berorganisasi tanpa tertinggal di akademik. Silakan Mas. Yang masih bingung untuk ikut organisasi, jangan takut untuk berorganisasi, karena di dalam organisasi kita bisa mendapatkan banyak hal, mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan ketika di bangku perkuliahan saja. Maksimalkanlah waktu kita sebagai mahasiswa untuk mencari pengalaman. Oke, gimana nih teman-teman, informasinya menarik kan? Dari yang telah Mas Akmal ceritakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa
organisasi itu sebenarnya penting untuk menunjang akademik kita, karena dalam organisasi kita dapat mendapatkan banyak hal untuk keterampilan soft skill di samping hard skill kita di bangku perkuliahan. Kalau teman-teman masih kepo atau masih ingin kenal lebih dekat dengan Mas Akmal, bisa langsung saja follow Instagram Mas Akmal di @akmal289. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk informasi seputar HMTS Untidar. Oke, sampai di ujung podcast episode 1 ini. Saya Diva Ananda Syanufa undur diri. Sampai bertemu di Oasis selanjutnya. Selamat tinggal teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.